Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Nah, di video kali ini saya mau review ya pemakaian velg yang bisa disebut tapak cukup lebar di Ninja R ya. Ini sebenarnya hampir sama ketika dipakai juga di Ninja SS, karena basicnya Ninja R dan Ninja SS itu sama. Nah, velg yang saya maksud di sini adalah kita memakai velg yang sebenarnya diperuntukkan untuk Ninja RR ya, yaitu velg RCB SP522 untuk Ninja RR. Nah, bisa kita sebut velg ini cukup lebar karena bagian depan ya dia ukurannya 215, yang belakang itu 300 ya. Untuk yang depan velgnya itu dibalut dengan ban Pirelli CT Angle 9080. Kalau yang belakang dibalut dengan ban Pirelli CT Angle 110/70. Nah, kita akan bahas atau review gimana impresi pemakaian velg yang cukup lebar, bisa disebut seperti itu ya. Karena memang ini kita bisa lihat memang tapaknya cukup besar ya untuk Ninja R. Nah, nanti ada kelebihan sama kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama adalah tampilannya dia. Ya, untuk tampilan memang dia akan kelihatan lebih gagah ya, lebih padat, lebih penuh karena memang tapaknya lebih lebar ya. Nah, bisa dilihat jauh sekali dari kata cacingan ya. Untuk velg belakangnya cukup besar seperti itu. Ini bisa dilihat di spekbornya ya, dia itu sudah cukup mepet ini. Sebenarnya kadangkala gesrek ya yang bagian samping situ. Padahal ini bannya baru yang 110/70, tapi karena velgnya 300 jadi kelihatan sudah cukup lebar banget seperti itu. Jadi tampilannya lebih gagah. Jadi untuk mode gak cacingan memang sangat cocok menggunakan velg yang lebar seperti ini. Kemudian kelebihan yang selanjutnya selain tampilannya lebih gagah, yaitu dia akan lebih stabil ya digunakan di kecepatan tinggi, terutama ketika di jalan lurus ya, karena memang dengan tapak yang lebar ini ya kontak patch dari ban itu tentu lebih luas ya. Ini cukup banyak ya, tuh ya, jadi lebih stabil ketika digunakan di jalan lurus, karena sangat berbeda sekali ketika pakai velg standar itu ya, itu kan cukup kecil ya, bisa disebut itu velg standar dari Ninja R atau SS itu velgnya ukuran velg Supra, jadi kecil banget. Itu bener-bener gak stabil ketika digunakan di jalan lurus kecepatan tinggi. Tapi dengan velg lebar seperti ini dia akan lebih stabil ya, anteng seperti itu motornya itu ya. Jadi ketika digunakan untuk top speed dia bikin pede aja seperti itu. Ini ya keunggulan velg lebar ya. Jadi secara umum ada dua ya bisa kita sebut kelebihannya, yaitu tadi untuk tampilan dia lebih keker, kemudian kestabilan saat di jalan lurus. Nah, namun dari kelebihan itu juga pasti ada yang namanya kekurangan ya. Yang pertama, kekurangan dari dia lebih keker. Itu sebenarnya dia bisa disebut terlalu besar ya. Jadi sebenarnya ini kan tadi peruntukannya untuk Ninja RR, jadi memang gede banget ya. Jadi memang propernya ini sebenarnya untuk Ninja RR ya, karena memang bodinya Ninja RR itu kan ada fairingnya besar ya. Nah, yang ini kan sport touring, nggak ada fairingnya, jadi memang sebenarnya agak kebesaran ya. Jadi sebenarnya masih kurang proper ya untuk Ninja R. Banyak Ninja R atau Ninja SS itu yang memakai velg bawaan dari Yamaha, khususnya Yamaha Jupiter Z ya, Jupiter MX itu, karena memang sebenarnya dia lebih proper itu ya. Jadi kelemahannya yang pertama dia sebenarnya agak kurang proper ya.
untuk digunakan sehari-hari. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu adalah buat menikung ya. Nah, buat menikung itu karena dia peleknya lebar, jadi dia diisi ban 110 aja masih terlihat kotak ya. Ini bisa kita lihat, ini bannya terlihat kotak seperti itu. Jadi ketika untuk menikung itu ya, bagian sisi ini dia sedikit sekali kontak patch-nya ya, atau bagian ban yang terkena dengan aspal. Jadi untuk nikung sebenarnya nggak terlalu recommended untuk ban dengan tapak lebar seperti ini. Ya sebenarnya bisa untuk nikung, cuma ini bannya perlu digedein lagi ya, perlu digedein lagi biar lebih bulat ya. Tentunya kalau digedein lagi ya nanti akan lebih berat ya dan sebagainya, bisa gaduk ya. Gaduk itu bahasa Indonesianya apa ya, gesrek sama spakbor dan sebagainya itu ya. Jadi untuk lurusan bagus, tapi untuk nikung-nikung ya agak kurang enak sih. Ini yang belakang khususnya. Kalau yang depan sebenarnya sudah lumayan ya, 90-80 di pelek 215. Cuma ini memang jenis bannya aja kurang donat sedikit, jadi masih kayak kotak gitu ya. Kemudian kekurangannya ini ada 3. Satu lagi adalah pilihan ban ya. Pilihan ban untuk velg 215 dan 300 ini agak susah ya, karena dia sebenarnya butuh ban yang besar ya. Velg 300 ini biasanya pakai ban 120. Nah itu untuk merek-merek seperti Pirelli itu agak susah ya. Pirelli Diablo Rosso Sport, Rosso Corsa 2 itu kalau 120 itu agak susah dan harganya cukup mahal itu ya. Pilihan bannya agak susah. Kemudian bannya pasti ban-ban yang mahal karena ukuran-ukuran yang sudah besar gitu. Jadi keunggulannya tadi ada 2, tampilan keker, kestabilan di jalan lurus. Tapi untuk kekurangan sebenarnya cukup banyak ya, yaitu kurang agile untuk dibuat nikung-nikung, kemudian pilihan bannya sedikit ya, dan sebenarnya dia agak kurang proper untuk Ninja R ataupun Ninja SS. Nah, apakah besok kita akan ganti peleknya untuk yang lebih proper? Nah, kalian tunggu aja ya video selanjutnya. Tapi sebenarnya juga nggak salah ya, semua orang pasti punya preferensi masing-masing untuk berkendara. Kalau ini untuk santai-santai, untuk lurusan terus memang sangat nyaman ya. Tapi kalau yang jalannya seperti tempat saya itu kan banyak tikungan-tikungan, itu kayaknya akan mubazir ya, ban yang terlalu lebar atau velg yang terlalu lebar. Oke, gitu aja. Mungkin dari kalian punya pendapat tersendiri, silahkan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.